masuk ke closing nih, setelah seru banget bicara-bicara diskusi tentang bagaimana pentingnya tata cahaya dan bagaimana pentingnya warna. Kayaknya kita bisa simpulkan bahwa peran DP itu bisa jadi semacam adhesif gitu, bisa jadi semacam kayak lem gitu di filmmaking, dimana bersatunya elemen artistik dan teknikal, gap itu harus bisa dijembatani oleh seorang DP yang baik. The practical side dari dealing with camera, lenses, workflow, tapi juga harus punya visi yang jelas dan jejak gitu untuk punya visual metafor atau visual world yang asik dan akhirnya bisa ditonton oleh penontonnya. Dan gimana caranya bertutur cerita dengan diplomatis, karena sebetulnya peran ini kan juga sedikit banyak dilakukan oleh seorang sutradara. Basically sebenarnya kalau menurut gue, DP adalah the ones that are making things happen. Satu pertanyaan terakhir sebenarnya lebih kayak apa ya, pesan-pesan gitu dari Kang Unai dan dari Pak Monod. Nanti aku pengen tahu untuk teman-teman yang lagi ngelihat live streaming kita atau lagi ngelihat video ini di luar sana, yang bisa dilakukan oleh mereka untuk belajar menjadi DP yang seimbang dan utuh tuh gimana sih, Kang? Oke, kalau dari gua sih ya ada beberapa hal sih yang gua anjurkan lah ya, anjurkan untuk menjadi sinematografer yang baik lah gitu. Kalau secara filosofinya gitu, dulu waktu zamannya gue jadi askam, gue pernah bertanya hal yang sama DOP gue waktu itu, Pak Filus Ghazali, dia DOP dari KL. Gue nanya, Pak, gimana sih what makes a good DOP, aku bilang gitu. Jadi untuk jadi sinematografer yang baik itu gimana? Terus dia bilang, kamu harus jadi asisten yang baik dulu, dia bilang gitu. Jadi itu gue mikirnya panjang banget kan, sampai sekarang maksudnya pada akhirnya gue paham maksudnya dia gitu. Jadi yang dia maksudkan adalah semua proses belajar lu itu lu harus selesaikan, lu jangan setengah-setengah gitu. Jadi keilmuan itu memang satu, ilmu sih nggak ada batasnya, ilmu tuh luas banget gitu kan, tapi jangan pernah berhenti dan jangan nggak diselesain. Dan itu banyak banget, jadi harus sabar gitu, harus sabar karena banyak banget unsur-unsur lain yang bisa dipelajari kan, yang tadi kita bilang segitiga tadi kan. Ya, itu ternyata Ada penting banget ya untuk penting banget bisa tuh. seimbang di tiga sisi tersebut, yang adalah Betul. konsep, estetik, sains atau ilmu pengetahuan, dan teknologi memang harus saling mendukung ya, Kang? Iya, betul sekali. Bayangin kan, jadi di sinematografi itu ada ilmu, ada sainsnya, jadi kita juga kayak scientist gitu kan. Ada teknologinya juga, jadi kita juga harus mengerti gimana menyikapi teknologi itu. Dan ada estetika juga, di mana kita menjadi seniman. Ada istilah menarik yang dikatakan oleh Michael Cioni. Michael Cioni itu juga salah satu pionirnya digital productions. Dia dari LA base. Dia bilang istilahnya tuh orang-orang seperti itu yang sekarang itu ada istilahnya tech tech native, Tech native. teknologi ya, teknologi and kreatif. Itu menarik banget. Dan intinya juga dia sama, jadi unsur-unsur yang harus kita pelajarin itu harus selesai. Dan jangan mengabuse teknologi itu, take it for granted lah. Jadi jangan dianggap teknologi pasti jadilah gambar gue. Itu sih kalau dari gue sih. Jadi jangan pernah berhenti belajar sih. Sama yang terakhir sih, perlu dialog ya, perlu dialog sesama kolega. Jangan menyimpan ilmunya sendiri gitu. Jadi istilahnya kuncian tuh itu udah nggak zaman deh, udah lewat. Karena teknologi itu sangat transparan, semua orang bisa belajar cepat banget gitu. Iya, betul. Jadi Dan bisa sharing diakses oleh siapapun ya. yes, exactly. Sharing is caring tuh bener banget. Jadi share, practice and learn itu yang selalu gua tekankan di company gua, di Focus Equipment. Jadi share, learn, practice, share. Jadi selama kita belajar, setelah kita tahu, kita harus melatihnya dan kita harus share itu gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Bahkan sampai sekarang gue mendambakan bentuk, mau itu bentuk kerjasama kreatif, tukar pikiran atau apapun dengan sesama kolega gue gitu. Nggak ada yang namanya saingan tuh, nggak ada. Seni itu nggak ada saingannya.
Iya, Seni itu tiap betul. orang ini tadi. Gue balikin lagi sih ke tukang bikin telur itu paling gampang. Iya, karena Kan semua orang punya masing-masing. selera, karena semua orang Iya, punya punya kadar kenyang apa lapar atau enggak, kenyangan sampai iya, mana gitu. Semuanya iya. masing-masing tuh apa pada diri sendiri. Betul, betul banget gitu. Itu That sih kalau is dari gue. very nice. Thank you Kang Unai. Thank you. Um, aku minta closing statement dari Pak Monot. Mungkin pertanyaannya akan aku ulang. Gimana tips and trick atau nasihat Pak Monot pada untuk teman-teman di luar sana yang sedang belajar sinematografi untuk menjadi DP yang seimbang atau menjadi DP yang utuh? Sinematografi bukan sebuah kepulauan yang terpisah dari dunia yang lain. Pelajaran tentang teknis itu udah wajib. Yang diperlukan buat seorang sinematografer adalah bagasi di luar ilmu sinematografi. Karena dengan muatan bagasi di luar sinematografi, itu yang membedakan seorang sinematografer yang satu dengan yang lainnya. Semakin besar bagasi yang kita punya, maka cap jempol itu yang akan kita punyai, kita miliki. Sinematografer yang membedakan adalah cap jempolnya. Ada sinematografer hanya dengan ditulis dengan nama kecil, ada yang ditulis dengan kapital besar. Orang-orang yang ditulis dengan kapital besar itu karena belajar sesuatu di luar ilmunya itu sendiri. Udah. Oke, keren banget. Terima kasih Pak Monot untuk closing statement-nya. Semoga stay at home kita kali ini juga bisa berbuah wawasan yang lebih luas lagi, karena kadang-kadang soalnya aku juga suka ikut stres gitu kalau orang yang gila gue di rumah terus sampai nggak tahu mau ngapain, tapi that is completely not true, karena the greatest work in art di dunia ini dikerjain pada saat mereka lagi ada di isolation. Shakespeare bikin King Lear pada saat lagi self-isolation for 76 months. Teater tutup, aktor harus kerja sebagai yang lain, tapi dia bisa bikin karya sebesar itu. Dan saya yakin juga banyak juga seniman-seniman dunia yang justru menemukan suaranya pada saat kita terisolasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang berbuah dan menstimulate pola pikir kreatif kita semua di rumah. Terima kasih Indonesian Cinematographer yang selalu ingat sama aku untuk ngobrol sama-sama dan berbagi ilmunya ke aku sebagai pemain. Karena sebetulnya pemain tuh deket banget sebetulnya sama DP gitu, kalau enggak. Agak bahaya sih. Kedekatan itu agak bahaya ya nggak Mas? Jadi bicara sinematografi kali ini memang agak unik di tutupnya, tapi bukan berarti isinya tidak kalah unik sama yang lain. Terima kasih Kang Unai, terima kasih Pak Monot yang sudah berbagi. I guess. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung dari Cerita dan Growing Up Film. Dan jangan lupa juga kalau misalkan mau ikutan donasi ke ICS juga bisa, karena ICS punya program ICS Peduli. Bisa langsung DM aja di Instagram Indonesian Cinematographer atau Cinematographer Indonesia. I guess I will see you guys later. Dadah. Thank you Asti. Sudah. And cut. Oke.